Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cerita Untung. Kalau jodoh nggak kemana. Kalau jodoh nggak kemana. Dan playlist ini tentunya juga punya penonton setia. Karena tentunya juga banyak orang-orang Indonesia yang ingin punya pengalaman berkeluarga di luar negeri. Atau sebaliknya ingin berkeluarga dengan orang bukan Indonesia. Betul. Jadi ternyata jodoh-jodoh diaspora ini sangat menarik perhatian. Karena shock culture dan juga biasanya perbedaan budaya ini ya. Betul. Karena kita nggak pernah tahu kalau emang jodoh itu bakal nggak kemana gitu. Karena misalnya Allah udah menggariskan kita ketemu sama orang yang ternyata bukan satu negara sama kita, why not gitu. Makanya kita mau dengar-dengar nih seperti apa cerita mereka tentang kehidupannya. Ke negara-negara mana aja kita udah pernah kebanyakan. Mungkin kita akan berangkat ke negara mana kali ini. Langsung aja kita lihat Profilnya. Ini dia. Assalamualaikum, konnichiwa teman-teman cerita untung. Kalau jodoh nggak kemana, episode kali ini kita kenalan bareng pasangan Lombok Japan Family. Berawal dari satu perusahaan, Tamu dan Aisyah kini bisa menjadi pasangan suami istri yang memiliki 4 orang anak. Sebelum memeluk agama Islam, kabarnya Aisyah sempat merasa bingung dan menganggap aneh saat melihat Tamu sedang sholat. Dengar-dengar ketika ngelihat Mas Tamu sholat katanya ngerasa kok aneh banget sih gitu. Bener nggak sih kayak gitu? Oh iya, dia kan pertama kan sebelum pertama ketemu di perusahaan itu ceritanya gini, pas saya di perusahaan itu kan saya lagi sholat, itu disuruh manggil sama bos gitu. Pas dia mau manggil saya itu saya lagi sholat gitu kan, dia ngapain itu aneh sekali orang ini dia ngapain. Namun kini cerita menariknya, Tamu dan Aisyah ternyata sempat berpisah dengan semua anaknya selama 13 tahun demi sang anak menjalani pendidikan agama atau pesantren. Waduh, gak kebayang ya LDR sama anak 13 tahun. Pastinya gak mudah ya teman-teman. Langsung kita simak cerita lengkapnya dari Lombok Japan Family di channel Cerita Untungs. Iya, ini dia. Ternyata hari ini, episode ini kita jalan-jalan ke Jepang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, teman-teman semuanya, seperti halnya request dari teman-teman semua, minta bikin konten dengan Lombok Japan Family, ya kan, benarnya begitu kan? Di kolom komen kita akhirnya, wah ini dia ada di depan kita. Sebenarnya Lombok Japan Family ini, Mas, jelasin dong, isinya siapa aja sih? Ya pertama saya kan orang Lombok, nama saya kalau di Jepang dipanggil Tamu gitu. Dan istri namanya, kalau nama Jepangnya Goto Masako dan nama Muslimnya Aisyah gitu ya. Dan anak pertama Tomo. Anak pertama Tomo, Mas Tamu. Ini Mas Tamu ini nama asli apa nama panggilan di Jepang? Nama asli siapa, Mas? Kalau nama aslinya Tamhid gitu ya. Tamhid. Iya. Tapi kalau orang Jepang kan nggak bisa baca Tamhid gitu. Jadi kalau di Jepang kan dia Tamu. Iya. Tamu gitu. Tamu Hido jadinya gitu. Oh gitu. Jadi kayak ada mantulnya ya kalau bahasa Jepang ya. Kayak ada band Jepang namanya Lark Angsil, bacanya Laruku gitu ya. Laruku itu Laruku. Itu bacanya orang Jepang, baca Lark Angsil versi Jepang, Laruku. Nah, kalau siapa sih namanya tadi? Aisyah. Bahasa Jepangnya? Goto Masako. Sebenarnya awal muasalnya Mas Tamu tuh sampai berkelana ke Jepang itu gimana sih? Ya seperti biasanya kan kita dari Indonesia itu banyak lah ke Jepang itu untuk magang gitu, training lah gitu ya, kerja training. Nah dari sanalah saya ke Jepang gitu. Tahun 1998 bulan, kalau nggak salah bulan 9 gitu ya. Oh berarti pas Indonesia lagi Krismon waktu itu lagi ada tragedi 98, itu Mas Tamu memilih untuk pindah ke Jepang tuh saat itu. Iya, untuk rencananya untuk training gitu ya, kerja magang gitu. Berapa lama rencana tadinya? Rencananya waktu itu 2 tahun gitu ya. Rencana cuma 2 tahun terus balik lagi ke Indo gitu. Ternyata malah dapat jodoh. Tapi kenapa pilihannya Jepang, Mas? Atau emang nggak ada pilihan lain kecuali Jepang yang emang ada penawaran atau seperti apa?
Nah begini ya, karena waktu di Jepang itu kan saya sering kalau Sabtu Minggu itu pergi ke Masjid Nagoya nih ceritanya gitu kan. Masjid mana Mas? Nagoya. Masjid Nagoya di Honjing di sana. Di sana saya sering lihat kalau orang Jepang itu gimana nikah sama orang Indonesia sama Malaysia gitu. Jadi setelah melihat orang Indonesia sama orang Jepang nikah gitu, jadi kepingin gitu rasanya. Setelahnya memualafkan orang gitu, orang Jepang gitu ya. Jadi setelah itu kan ada niat lah gitu ya, kalau gitu aku juga kepingin nikah sama orang. Dari sanalah tertanam niat untuk memualafkan orang Jepang gitu. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Emang udah. Emang nanti mau mualafin orang Jepang ya. Waduh. Itu tahun, berarti itu kan tahun 98 sampai 2000 berarti ya. Kerja magang di situ ya. Iya. Nah itu langsung sempat balik ke Indonesia atau udah abis itu memutuskan untuk ya pengen stay aja deh di Jepang? Iya, itu langsung karena nikah langsung stay di Jepang gitu. Jadi nikahnya cepat. Jadi cepat nikahnya di Jepang. Setelah 2 tahun kan, tapi istilahnya nggak pulang gitu, nikah gitu, langsung tinggal di Jepang gitu. Oh jadi misalnya kita ini lagi, berarti kan pertama kali datang tahun 98 gitu ya, kan rencana magang cuma 2 tahun. Tapi lanjut lagi di masa 2 tahun itu langsung menikah ketemu sama Aisyah. Iya betul. Wah, cepat permainannya ya. Nah, cerita ini ketemu sama Aisyah di mana? Ketemunya di perusahaan satu kerja lah gitu kan, kita kerja gitu sama-sama rekan kerja. Nah di sana lah gitu kita ketemu dan ya kenal gitulah di sana. Oh, dulu sama kerja di satu tempat gitu? Sama Aisyah? Sekantor, lu teman-teman. Jadi teman sekantor. Sebenarnya kan ada peraturan tuh kalau di Indonesia tuh nggak boleh nikah dengan wanita sekantor kan, karena satu aja susah, apalagi sekantor banyak banget gitu kan. Maaf, nggak gitu pahamnya, nggak gitu. Ya. Sekantor maksudnya satu bareng-bareng di satu kantor, bukan sekantor dikawinin semua sama mas tamu. Oh iya benar. Jadi waktu awal kenapa waktu itu yang dipilih Aisyah di antara karyawan yang lain? Emang paling dekat sama Aisyah kenapa tuh? Gimana ya, image pertama itu orangnya gimana ya, ceria dan baik lah gitu ya, dan gimana ya karena sering ngobrol gitu, jadi ya jatuh cinta lah gitu. Wah kayaknya Mbak Aisyah paham nih yang dimaksud. Sekarang kita mau tanya sama Mbak Aisyah ya. Oke. Tapi nanya yang main Mas Tamu juga tetap ya. Ada gitu terus sama Mas. Iya. Cuma doang. Apa? Oke, Mas Tamu. Musi. Menumpang tanya nih Mas, titip pertanyaan ke Mbak Aisyahnya. Nah ini gimana kalau Mbak Aisyah sendiri, pandangan pertama ketika first impression lah ketemu sama Mas Tamu? Kesan pertama melihat Mas Tamu tuh gimana? Hajimete atta tokiどうだったの？俺と。初めて？そう。初めて会った時、そのなんていうの？お祈り？お祈りをこうやってた時に何やってるんだろうっていうそのイメージが最初。俺の最初の印象？そう。歯が綺麗。歯が綺麗。Karena kiri. Barisan giginya bagus dan bilang. Barisan giginya bagus. Yo, orang ada aja ya, beda-beda ya. Kita dengarnya hara kiri dia gitu. Oh nggak taunya hara kiri ini barisan gigi. Barisan gigi. Terus apa lagi? Itu kan pesan pertama ya. Apa lagi? Atau yasushi kao. Wajah saya kelihatan gimana ya, baik, dia bilang ramah gitu, dia bilang. Jadi awal suka gara-gara senyumnya Mas Tamu kali ya, kemudian karena barisan giginya rapi. Terus orangnya baik gitu ya. Terus gimana kesannya orang Indonesia kalau menurut Aisyah sendiri gimana bedanya sama orang Jepang? Indonesia jin to Nihonjin no chigai wa doyu imi desu ka? Chigai? そう。違いはやっぱなんていうの人に興味インドネシアの人は人に対して興味を持ってくれる、でも日本の人は持ってくれるのが少ない。一緒に住みたいってこと？住みたいってこと？じゃあ冷たいんじゃなくて、仕事で忙しいからあんまりもうバラバラでしょ、だからそんな感じ。温かさはない。
なんて言うんだろう。Yang artinya. 興味があるってこと？違う、だからなんていうの、誰でも接して喋ってくれる。Iya. Dia lagi jawab. Gini, besok kita kalau nonton film Ultraman-nya Atala gitu jangan pakai ganti bahasa ya, ambil belajar biar kita paham nih ngomongin apa. Gimana tuh Mas artinya? Gimana katanya tuh? Dia bilang kalau orang Indonesia itu orangnya ramah gitu. Oh. Siapa-siapa diajak bicara gitu. Kalau orang Jepang kan sibuk dengan kerjaannya, jadi gimana ya agak cuek modelnya kalau orang Jepang gitu. Oh, kalau orang Jepang tuh kalau kata orang individualis, bener nggak sih Mas? Jadi lebih sendiri aja gitu. Betul, enaknya dia lebih gimana? Nggak mau mikirin orang lain. Iya, nggak mau mikirin orang lain ya. Iya, nggak mau ganggu orang lain juga gitu. Dia pokoknya ingin fokus dirinya sendiri lagi. Oh. Gitu. Tapi ada bagusnya, ada ini juga ya. Iya, ada ada bagusnya juga. Tapi Mas Samu, ini kan kalau kita lihat aja ya dari Mas Samu bicara sama Mbak Isya aja, benar-benar nggak bisa dipahamin banget asli. Iya, nggak ngerti kita kayak nonton film itu. Sama sekali kayak di luar. Nggak ada kan kalau misalnya Arab aja ada mirip-miripnya sama bahasa Indonesia gitu ya. Ini Mas Samu udah kelamaan di sana. Kalau Jepang kan sama sekali nggak ada. Ini Mas Samu sendiri berapa lama belajar bahasa Jepang nih? Kalau saya sih kayaknya bertahap gitu kan, di Indonesia belajar dulu. Kan biasa kalau sebelum berangkat ke Jepang itu dites gitu kan. Misalnya N4 gitu kan belajar. Itu walaupun bisa lulus gitu, tapi sampai di Jepang itu kayak gimana ya, kayak nggak bisa loh ngerti beda apa gitu yang ya? Iya beda dia, karena kita yang dipelajari di Indonesia itu bahasa Jepang yang Gitu ya? sopan gitu, bentuk-bentuk katanya gitu. Iya, sedangkan orang Jepang itu bicaranya yang pakai kata-kata biasa gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti gitu. Ada juga kata-kata yang memang istilahnya ciri khasnya daerah tertentu. Jadi walaupun dicek di kamus itu nggak ada gitu. Jadi kita bisanya terbiasa. Iya betul, dialeknya gitu. Oh, tapi Mas Samu pernah nggak sih pas awal-awal di Jepang gitu salah persepsi gitu? Mas Samu maksudnya apa, terus orang Jepangnya apa gitu? Oh itu sering kalau yang pertama memang kan kita nggak ngerti gitu. Contohnya apa yang bikin lucu mungkin? Mas Tamo juga kayaknya bahasanya udah mulai bahasa Indonesianya udah logatnya udah logat Jepang. Udah kelamaan di sana, bahasa Indonesianya udah mulai kalah. Udah 23 tahun. Udah setengah Logatnya aja bahasa Indonesia udah mulai kayak Jepang kan kayaknya. Waduh. Memang sering dibilang gitu, gimana ya kayak bicaranya kayak orang Jepang, tapi sih nggak tahu juga ya, karena sudah terbiasa di Jepang itu kan, istri juga bisanya cuma bahasa Jepang, jadi tiap hari bahasa Jepang saja gitu ya percakapannya. Jadi mungkin nggak tahu ya, bahasa Indonesia juga dibilang banyak juga yang di komentar di channel gitu, ini Mas Tamu ini bahasa Indonesia tapi dialeknya bahasa Jepang, banyak juga yang komentar gitu. Tapi saya nggak sadar juga sih gitu. Iya karena udah terbiasa ya. Mas Tamu, emang kalau orang Jepang tuh ngomongnya tuh mulutnya nggak terlalu terbuka ya. Kalau kita kan orang Indonesia A, I, U, E, O-nya tuh kayaknya jelas gitu ya. Kalau orang Jepang kan kayak gitu, kita nggak paham tuh. Kita nggak paham karena ngomongnya kan gitu kan ya. Tapi kalau walaupun di I, U, E pun kita juga nggak paham juga. Iya sih. Tapi benar ya orang jelasin istrinya dulu. Coba deh jelasin deh. 日本人って喋るときにあんまり口開けない喋るときに。あんまり、多分私 bener kan itu kurang dibuka lah gitu dia bilang. Kurang dibuka ya. Iya ya. Ini menarik loh. Kita waktu itu kan wawancara sama Neo Jepang ya kan. Nah, sekarang Lombok Family ya. Ini dua-duanya dari Lombok nih. Gitu. Iya. Ada hubungan apa nih? Dari Lombok sama Jepang. Oh iya ya, kalau sama maksudnya sama hubungannya sama Neo Jepang gitu. Sama Neo Jepang. Kita kan satu kampung gitu, satu kampung. Dan kalau di kampung kita itu kan itu asalnya tuh satu keluarga gitu di kampung itu. Oh jadi masih ada keluarga sama Mas Dian? Iya masih kalau dekatnya sepupuan lah gitu sama. Sepupu. Berarti jangan-jangan Mas Tamu nih yang ngajakin Mas Dian untuk ke sana, ke Jepang, atau dia sendiri? Ya, sih bukan diajak gitu. Memang karena gimana ya? Kalau sebelum dia ke Jepang itu kan saya sering pulang setahun sekali sama istri. Kadang-kadang dia ke rumah main-main gitu kan.
pas sebelum dia ke Jepang itu juga ke rumah main-main gitu, nanya-nanya gimana di Jepang gitu kan. Oh, ada ketertarikan ya? Iya. Nah, ini kalau orang Lombok sendiri emang banyak, Mas, yang di Jepang? Yang dulunya sih memang banyak sekali, kalau sekarang sih agak berkurang, tapi ya lumayan lah gitu ya. Jangan-jangan ini kan sekampung nih, Mas Tamu sama Mas Dian tuh sekampung gitu ya, di Jepang semua. Jangan-jangan kampungnya sepi, Mi? Semuanya. Kampungnya gak ada orang loh. Semuanya pada ke Jepang ya? Ada. Pas balik semua nih, kampung Jepang jangan-jangan di sini kan gitu. Berubah Lombok ya? Berubah gitu ya. Tapi emang berarti orang Lombok ini banyak petualang ya? Iya, rata-rata ya banyak yang ke luar negeri lah orang Lombok juga ya. Perantau gitu ya? Terus adaptasinya gimana, Mas, di sana? Kalau adaptasinya sih memang saya kan pertama ke Jepang itu susah sekali makan masakan Jepang itu, dari baunya aja nggak cocok gitu kan. Contohnya yang pertama kali nggak suka apa? Kayak kari gitu, bau kari, terus bau pokoknya yang natto atau miso siru, pokoknya semua masakan Jepang itu nggak diterima lah sama badan saya kan. Sebulan kayak sempat dulu pertama di Jepang itu mau pulang langsung gitu kan. Homesick gara-gara makanannya nggak cocok gitu ya. Tapi ya alhamdulillah sekarang sih ya sudah gimana, dua-duanya masakan Indonesia oke, masakan Jepang oke gitu. Jadi adaptasinya sih karena sudah terbiasa gitu. Tapi mengenai masakan makanan halalnya, memang di Jepang itu kan rata-rata yang dijual itu ya sebelum kita beli itu kita cek komposisinya gitu kan. Dan di Jepang juga ada yang halal Jepang, di Facebook ada, kita lihat di sana list-list yang ada halal yang halal bisa kita konsumsi. Nah, kita cek di sana gitu. Dan sebelum beli harus kita cek komposisinya gitu. Jadi kalau sudah komposisinya nggak ada yang kandungannya B2 gitu, kita beli gitu. Jadi emang dari awal juga udah selalu cek-cek terus ya, berjaga-jaga gitu ya, jangan sampai salah makan gitu ya. Soalnya di masjid juga ada disediakan buku halal list gitu kan. Di Nagoya pertama kan saya dapat buku halal list itu di Nagoya gitu. Oh, berarti Mas Tamu itu pertama kali Jepang di Nagoya? Iya, di Nagoya. Saya tinggal di Nagoya. Kalau Nagoya itu berapa jauh dari Tokyo sih, Mas Tamu? Kalau pakai mobil Tokyo ke rumah dia, kira-kira kalau naik tol 4 jam pakai mobil gitu. Oh, lebih jauh mana sama Osaka? Deketan Osaka. Oh, lebih dekat Osaka dibandingin Nagoya? Iya, lebih dekat Osaka. Kalau Nagoya tuh, kalau misalnya kita bayangkan tuh seperti apa sih, Mas? Misalnya disamakan dengan kota-kota yang ada di Indonesia mungkin? Kalau Tokyo Jakartanya misalnya. Kalau Tokyo kan metropolitannya lah gitu ya, tempat hektik. Osaka tuh kalau saya ngerasa kayak Bandung. Kayak Bandung gitu misalnya. Nah, kalau Nagoya sendiri seperti apa tuh? Kalau Nagoya memang sih gimana ya, di Jepang itu walaupun dia kayak Osaka, Nagoya hampir sama loh gitu. Jadi hampir sama? Iya, susah membedakannya. Dia bangunannya itu memang sudah desain itu sama lah gitu. Berarti dari awal tuh langsung Nagoya, sampai sekarang tinggal di Nagoya juga? Sekarang tinggal di Toyotanya gitu. Ah? Toyota? Iya, Toyota. Toyota nama kota? Nama kota? Iya, Toyota itu nama kota. Oh, saya pikir Mas lagi tinggal dalam Toyota nih. dalam mobil Toyota. Oh, pantesan Toyota itu nama kota. Pantesan brand-brand di Indonesia kan gitu, Toyota, Masako. Iya kan? Iya kan, go to Masako. Toyota, Suzuki. Ada nggak nama kota Suzuki? Kalau Suzuki bukan kota, dia nama orang gitu ya, orang Jepang. Yamaha? Yamaha. Cuman merek motor aja dia. Royco? Nggak ada, Mi. Yang ada Masako tuh Royco nggak ada. Oh, Ajinomoto ada. Ajinomoto ada ya? Ada, Ajinomoto ada dia memang. Maaf, Ajinomoto maksudnya nama tempat gitu? Nggak ada. Oh, itu nama produk ya? Iya, nama produk Ajinomoto. Oh, sama. Oh, di sana pakai itu juga? Ajinomoto ya pakai dia. Oh, sama. Ya, nggak apa-apa biar produknya masuk ke kita. Oke, sekarang tanya sama Aisyah nih. Ya. Aisyah, bagaimana rasanya menikah dengan orang Indonesia?
kan ini berbeda banget nih sama budaya apa sebelumnya. Iya, budaya Jepang lah gitu. Bagaimana rasanya? Indonesia jin to kekkon shite, doっていう気持ちがね、どういう気持ち？今の気持ち？ Yang ini maksudnya gimana rasanya itu yang sekarang atau yang pertamanya? Pas pertama. なんとも言えないね。大変いろいろもういや大変だ。 Menyusahkan dia bilang. Apa maksudnya? Menyusahkan dia bilang. Menyusahkan. Menyusahkannya kenapa? Apanya yang menyusahkan? Dahen gitu. 食べ物からもうなんていうの、そういう宗教、そういう宗教とか、それが全部違うでしょ、いろんなことね、だからそれがなんかすごい。じゃあまず好きと食べ物ね。宗教と食べ物。Ya masalah makanan dan agama lah. Oh, iya. Karena kan memang Aisyah ini kan baru berarti convertnya ketika menikah sama Mas Samu ya? Iya betul. Nah ini gimana? Mungkin Gimana cara ngenalinnya gimana tuh Mas? Nah, caranya Mas Samu mengajak Islam juga. Ngajaknya itu gimana? Kan biasa mereka tuh kan orang Jepang itu tipe yang setia ya, maksudnya tipe yang teguh dalam memegang sesuatu gitu kan. Nah bagaimana mengenalkan Islam ke istri? Pertama kan saya sering di Nagoya dulu. Kalau Sabtu Minggu itu saya sering ke Masjid Nagoya. Di sana banyak buku kan disiapkan untuk bisa dikasih ke orang-orang Jepang gitu. Ya sebagai dakwah lah gitu kan ada disediakan buku. Nah saya kasih buku itu kan di sana ada penjelasannya yang secara gampang lah gitu dengan bahasa Jepang. Nah saya kasih baca dan saya juga dengan semampu saya bicara pakai bahasa Jepang menjelaskan tentang Islam lah gitu kan. Nah dari sana memang sih lumayan sulit pertamanya gitu kan, tapi ya sedikit demi sedikit gitu kan bisa diterima lah gitu walaupun banyak masalah dulu gitu kan tentang pasti. Dan setelah ke Indonesianya setelah tinggal di Indonesia baru agak semakin lebih paham gitu di orang Indonesia itu kayak gimana dan Islam itu kayak gimana gitu. Kalau di Jepangnya itu susah karena lingkungan Jepang, keluarganya juga kan istilahnya itu susah mengenal Jepang itu karena lingkungan gitu ya. Nah setelah ke Indonesia baru berubah total gitu ya. Masalah agama, kalau makanan sih sudah lama-lama kelamaan sudah suka gitu makanannya gitu. Kalau masakan Indonesia sudah bisa, sebelum ke Indonesia sudah suka lah gitu. Malah suka bikin masakan Lombok juga dulu gitu kan. Oh, nah Mas Samu, ini gimana nih Mas Samu melamar anak gadis Jepang saat itu? Karena kan pasti perbedaan culture kita gitu ya. Terus gimana nih kan pasti beda banget lah ngelamar anak gadis orang Jepang pula, terus diajak untuk yuk bareng-bareng satu keyakinan. Nah itu pasti nggak gampang tuh. Nah boleh ceritain juga nggak tuh Mas Samu? Ya ada samurai nggak gitu? Taunya di sebelah ada samurai udah siap. Pertama sih saya jelasin mengenai Islam lah gitu kan. Terus ya saya jelasin mau kepingin nikah sama kamu gitu kan. Nah pertama sih dia kasih tahu ibunya gitu kan. Nah kita kasih tahu ibunya Okasan. Ya otomatis ya ibunya menolak lah gitu, tidak setuju gitu kan. Oh oke. Setuju. Jangankan sama orang Islam, sama orang asing aja aku nggak setuju dia bilang gitu. Oh gitu. Terus. Wah berat nih di awal. Terus lanjut Mas. Apa yang meluluhkan hatinya? Karena gimana ya? Karena tidak disetujui sama ibunya. Jadi ibunya orangnya tegas juga ibunya kan, maklum orang Jepang itu kalau kamu nikah sama orang asing terus orang Islam itu aku anggap kamu bukan anakku gitu dia kan. Kayak orang Indonesia juga ya? Maksudnya yang kayak gitu-gitu, kamu saya tidak anggap sebagai anak gitu ya? Betul ya. Jadi, nah setelah itu tapi dia kan sudah ya saling cinta lah gitu ya. Jadi dia itu ambil dia dulu orangnya juga keras kepala gitu. Kalau sudah gitu keputusannya dia mau, pokoknya gitu dia bilang mau nikah ya maunya nikah gitu sama ibunya. Setelah dia bilang itu langsung dia keluar dari rumahnya gitu, istilahnya pergi minggat gitu. Oh
Dia nggak disetujui, langsung dia kalau gitu saya keluar dari rumah. Jadi Romeo and Juliet juga. Waduh, kawin lari nih hampir nih kan gitu. Terus kan di malam-malam itu kan dia ngomong sama ibunya nggak disetujui. Terus dia kan udah bilang begitu, kamu nggak boleh nikah sama orang asing. Kalau kamu nikah sama orang asing itu aku nggak anggap anakku ya. Ya kalau gitu ya saya hari ini saya keluar dari rumah. Terus dia pergi ke rumah temannya gitu kan. Nah, terus dia malam-malam itu ditelepon saya gitu. Ini sudah aku bicara sama ibu mau mengenai nikah. Ternyata ibu melarang. nggak setuju gitu. Iya nggak setuju gitu kan. Ya, terus saya tanya di mana ini, saya di rumah teman gitu ya. Terus nah malamnya itu juga ibunya langsung kan mikir gitu kan, anaknya keluar rumah gitu, ditelepon lagi sama ibunya gitu. Ya memang orang Jepang itu memang keras gitu. Kalau ya sama-sama keras sama ibunya juga. Ibunya keras gitu, dia juga keras gitu. Kalau sudah dia mau nikah gitu, ibunya melarang gitu, sama-sama keras gitu kan. Nah setelah dia keluar rumah, nah ditelepon lagi sama ibunya, cepat pulang kita ngomong baik-baik gitu ya kan. Nah setelah dipanggil lagi ke rumahnya baru dia pulang. Terus nah di sana dibicarakan lah gitu kan. Kalau kamu memang cinta dia atau gimana, memang kalau itu memang dia itu pilihanmu, ajak dulu ke sini bicara sama bapak gitu, pertemukan bicara, nanti kita omongin sama bapak, dibilang kan. Tapi kalau ibu itu nggak akan setuju, nggak akan merestui kecuali kamu bahagia sama dia. Itu digituin sama ibunya kan gitu. Nah setelah itu kan saya ditelepon sama dia, kapan ke rumah digituin, terus dijemput sama ibunya, terus bicara sama ibunya. Kalau sama saya pertama bicara sama ibunya ramah ibunya, tapi sama anaknya ketat gitu. Nah setelah itu terus nah setelah ke rumahnya di sana kan karena sudah malam itu kan saya diajak ke rumahnya. Besok paginya disuruh ketemu bapak gitu kan, bapaknya gitu kan. Nah ketemu bapak, terus paginya ketemu gitu sama bapaknya. Saking deg-degannya saya itu, sebenarnya kan kalau ada orang Jepang kalau pagi baru pertama itu kan salam gitu kan, selamat pagi gitu kan. Itu sampai saya lupa salaman gitu, saking deg-degannya gitu. Pertama mau minta anak orang gitu kan, orang Jepang gitu kan. Jadi tapi orang bapaknya yang baik sekali itu dia sendiri yang yang menegur saya gitu. Dia tahu karena saya lagi gimana ya? Grogi ya, gugup. Tegang gitu ya, gitu, gugup gitu. Jadi kalau bapaknya sih ya kalau memang itu pilihan kamu diginin anaknya ya silakan saja, asal kamu bahagia sama dia aja gitu aja. Kalau bapak sih bersama siapa saja nggak apa-apa gitu. Kalau bapaknya dia open dia gitu, welcome aja dia gitu. Asalkan kamu hidup bahagia aja gitu. Itu digituin saya kan. Kalau pertama bicara sama bapaknya itu kan ditahulah gitu sama bapaknya itu, kalau sama anak ini nggak apa-apa digituin dia kan. Memang bapaknya dari percakapan pertama itu dia tahu gimana image-nya orang itu gitu. Jadi setelah pertama bicara sama bapaknya juga setuju kok dia bilang. Jadi ibunya ikut setuju jadinya gitu. Terus akhirnya setelah ngadep keluarga, ngadep orang tuanya Aisyah gitu ya, akhirnya benar-benar ketok palu menikah. Terus Aisyah sempat mualaf dulu. Itu gimana prosesnya? Apakah di Jakarta, di Indonesia atau di Jepang juga? Langsung setelah itu saya ajak ke Nagoya, di Masjid Nagoya. Di sana ada kan imamnya gitu di Masjid Nagoya itu, kalau nggak salah dari mana, dari Arab Saudi, nggak tahu, dulu lupa saya. Nah di sana saya ajak, terus masuk Islam gitu, dan setelah masuk Islam dikasih buku-buku untuk belajar agama Islam, dan setelah itulah kita nikah gitu di Masjid Nagoya gitu. Berarti berapa lama tuh setelah mualaf terus ke menikah? Apakah langsung atau ada jeda waktu?
langsung gitu. Langsung. Wah, Nggak tunggu nggak lama-lama. Nggak tunggu lama. Udah. Karena butuh bimbingan. Iya, benar. Bimbingan, ya. Tapi di sini Mas Tamu nih waktu di awal dulu kan ngeliat di Masjid Nagoya, waduh seru banget ya kalau bisa mualafin orang, kemudian nikah di sini. Nggak taunya kejadian 2 tahun berikutnya ini kan seperti afirmasi ya. Dia maksudnya ketika melihat berniat dan kemudian Allah mudahkan ya, Masya Allah. Iya, benar. Nah kita tanya sama Aisyah dulu nih, apa yang membuat Aisyah kemudian Yakin. waktu itu cinta mati sama Mas Tamu gitu, sampai akhirnya udah yakin pokoknya saya mau nikah sama dia. Apa sih? Iya, Gitu. sampai akhirnya mutusin untuk keluar rumah nggak Cuman apa-apa yang gitu. terjemahin Mas Tamu semua Iya. juga sih, jadi kita nggak tahu nih ibaratnya umahnya. Aisyahさんに聞きたいんで、なんでそんなに俺って結婚した方の反対されて家まで出たのって言ってそう一緒にいたかったから。 karena ingin bersamaan dia bilang. karena ingin tetap bersama gitu. Oh, supaya tetap namanya. Allah sih. Ya Allah. Nah, Mas Tamu, ini juga kan kita juga sempat dengar gitu ya, pas pertama kali Aisyah masuk Islam, berarti kan udah mengikuti lah tuntunan Islam gitu ya, di mana harus sholat, terus juga mengaji dan lain sebagainya gitu. Nah, ini gimana nih untuk mengajarkan Aisyah? Dengar-dengar ketika ngelihat Mas Tamu sholat, katanya ngerasa kok aneh banget sih gitu. Bener nggak sih kayak gitu? Oh iya, dia kan pertama kan sebelum pertama ketemu di perusahaan itu ceritanya gini, pas saya di perusahaan itu kan saya lagi sholat, itu disuruh manggil sama bos gitu. Pas dia mau manggil saya itu saya lagi sholat gitu kan, dia ngapain itu, aneh sekali orang ini, dia ngapain ini, dilihat gitu. Boleh nggak aku tegur atau gimana, dia bilang itu pertama dia bilang. Pertama kali ngelihat itu. Pas dia mau manggil saya, pas saya sholat gitu, tapi dia ngapain orang ini kok nunduk gitu, pokoknya pertama kali itu dia bingung loh lihat. Tunggang tungging ini apa ya? Tunggang tungging ruku sujud. Ngapain ini orang gitu di awal kali ya? Iya. Terus tapi akhirnya pas waktu udah mualaf gitu, gimana tuh? Ya sebelum masuk Islam itu kan saya kasih dia istilahnya tentang Islam lah gitu, saya kasih tahu Islam itu gini gitu. Ada bukunya kan saya ambil dari Masjid Nagoya kan, buku penjelasan tentang Islam yang biasa untuk anak-anak juga itu penjelasan kan. Nah saya kasih dia, saya suruh belajar dulu gitu kan. Nah dari sanalah dia tahu gitu mengenai Islam gitu. Dan setelah nikah, ya harus, memang itu saya kasih tahu dia kan, memang harus persyaratannya itu, kalau aku itu cuma bisanya nikah sama orang Islam aja saya gitu kan. Jadi kamu harus ikuti aku, sebab saya bilang gitu. Jadi ya dia harus ikut gitu kan, pertama gitu, ikutin aja gitu. Tapi gimana ketika akhirnya memeluk Islam, ada kesulitan nggak bagi Aisyah? Sholat gitu, kerjaan, baca Quran segala macam. Sulit nggak bagi beliau? イスラム教に入ってお祈りとかどう難しかったって。最初はね、でももう今はね、sulit tuh, sulit tuh, sulit itu. Sulit betul. Saya juga gini kan, memang enaknya di Nagoya Masjid itu ada bukunya itu praktis gitu untuk bagi mualaf gitu. Di sana dituliskan pakai kayak bacaan-bacaan sholat itu pakai katakana ditulisin kan. Jadi orang Jepang itu dia baca kata huruf Jepang tapi bahasa Arab gitu. Iya. Oke, kita lah kalau kita belum bisa bahasa Arab kan ada bawahnya Latin, kan bahasa Latin kita kan? Iya kayak gitu. Dia baca huruf Jepang itu tapi itu bahasa Arab gitu. Iya. Ya, misalnya bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu ditulis dengan huruf Jepang. Jadi dia bisa baca langsung gitu. Gitu. Iya. Tapi gimana? Sekarang apakah udah bisa terbiasa atau gimana? Kalau sekarang sih tanpa bawa buku sudah terbiasa sholat. Masya Allah. Berarti sudah berapa tahun ya, Mas Tamu? Udah 25 tahunan kali ya? Berarti menikah udah berapa tahun berarti? 21 tahunan. 21 tahun. Ini minta konfirmasi sama Aisyah. Lama juga 21 tahun ya. Tapi ini menarik juga ya, bahwa berarti kan penyesuaian, Sab. Jadi Aisyah ini penyesuaian ketika nikah dan juga penyesuaian menjalankan agama kan? Iya, gitu. Betul. Makanya tadi di awal agak susah ya. Bagaimana dengan anak-anak? Jadi anak-anak gimana pembelajarannya? Apa anak-anak juga Muslim juga atau gimana?
kan anak-anak semuanya lahir di Jepang gitu kan, lahir di Jepang, jadi ya otomatis kan ibunya yang ngajarin tentang, pertama kan lingkungan gitu kan, lingkungan Jepang, diajarin bahasa juga gitu kan. Pertama memang nggak bisa bahasa Indonesia juga kan, anak-anak semuanya cuman only bahasa Jepang gitu ya. Nah setelah itu kan, setelah anak yang paling besar Tomo setelah umur 7 tahun gitu, saya mikir gitu kan, aku ini kerja di Jepang, sedangkan anak-anak ini sudah mau besar, sedangkan itu untuk mengajarkan agama, otomatis kan saya kerja terus untuk mengajarkan agama itu susah gitu kan, semaksimal mungkin mau diajarin tapi nggak bisa karena lingkungannya itu Jepang gitu, jadi susah untuk memasukkan agamanya itu. Jadi setelah umur 7 tahun saya putuskan bawa anak-anak ke Indonesia gitu. Umur 7 tahun? 7 tahun? Berarti SD ya? 7 tahunnya, baru SD kelas 1, Tomo kelas 1, terus adiknya itu masih kecil-kecil gitu. Yang nomor 2 umur 5 tahun, nomor 3 3 tahun, dan nomor 4 umur 2 tahun. Itu semuanya ke Indonesia? Iya, semuanya. Jalan-jalan apa pindah? Jalan-jalan apa untuk sekolah? Untuk sekolah di Indonesia di pesantren gitu kan. Berarti si Tomo doang yang anak pertama? Iya, Tomo yang anak pertama. Anak pertama? Enggak, 4-4-nya ke Indonesia kan? Semuanya. Ke Indonesia semua. 4-4-nya dibawa ke Indonesia? Iya. Berarti mereka gimana? Mas Tamu kan masih kerja di Jepang. Iya. Terus sama siapa? Di sana ada kakak, sama keluarga yang di Lombok yang titip di sana. Karena orang tua sudah nggak ada, jadi saya titip di kakak, adik, pokoknya gilir-gilir keluarga yang liatin gitu. Itu 4-4-nya? Iya, 4-4-nya. Aisyah nggak ikut? Pertama dia kan kita kan berenam ke Indonesia, rencana mau ikut tinggal di sana, tapi karena orang nggak terbiasa kan, baru pertama ke luar negeri juga, jadi karena tidak terbiasa, setelah saya pulang duluan, menyusul balik ke Jepang gitu, karena nggak tahan gitu kan, nggak terbiasa gitu hidup di Indonesia. Jadi kalau anak-anak memang kita rencanakan tinggalin di Indonesia gitu. Setelah itu kan istri ikut ke Jepang, jadi anak-anak aja tinggal di Indonesia gitu. Jadi pisah berapa lama itu? Kira-kira 13 tahun sama pisah anak. 13 tahun? Sama anak-anak? Iya. Di pesantren ini 13 tahun? Yang Tomo kan dia sekolah SD, pertama SD biasa, masuk ke pesantren, balik lagi ke SD, terus SD dari kelas 4 atau kelas 4 masuk ke sekolah pesantren Abu Hurairah namanya di Mataram, ada sekolah pesantren di sana kita masukin, dan semua adik-adiknya juga kita masukin di sekolah pesantren. Ini lucu banget. Beliau tinggal di Jepang, ya keluarganya Jepang, lingkungannya Jepang, tapi anak-anaknya dimasukin ke pesantren gitu. Sedangkan kita nih yang banyak yang tinggal nggak di mana-mana, masih di Indonesia juga gitu. Malah di sekolah di luar. Sekarang malah di luar gitu. Maksudnya, ini orang tuanya punya visi bagaimana membentuk anaknya nanti ke depannya seperti apa gitu ya, supaya kuat, ya. Modalnya, fondasinya kuat. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi Mas Tamu, ini kan berarti kan baru 7 tahun pernikahan lah ya, 7 sampai 8 tahun pernikahan. Terus memutuskan anak-anak semua lagi 4-4-nya pindah ke Indonesia. Padahal di saat-saat itu kan bisa dibilang tuh masa pertumbuhan mereka, masa dimana kita pengen deket-deket tuh sama anak-anak gitu kan. Karena itu kayak anaknya lagi lucu-lucunya gitu. Tapi ini Mas Tamu sama Aisyah memutuskan untuk udah biarin anak di sana. Itu gimana? Berat nggak sih? Kangen nggak tuh? その子供たち向こう行って、ちょうど子供たちまだちっちゃいの、まだ可愛い時にそれを言ってどういう気持ちだったの？本当は嫌よ、離れるのね。Ya kalau istri itu sudah pertama sih nggak setuju dia kan, nggak mau dia bilang kan. Tapi karena saya lebih bersikeras gitu. Pokoknya gimana ya, waktu saya kerja di Jepang itu
nggak tenang gitu kerjanya gitu. Ini aku kerja dunia aja jadinya. Nanti anak-anak ini gimana kejadian itu, pokoknya gimana perasaan itu, nggak enak pokoknya hidup waktu itu. Jadi sia-sia rasanya aku dapat gaji di sini di Jepang banyak, tapi anak-anak hidupnya kayak gini. Jadi otomatis gimana ya, bimbang hidup saya waktu itu kan. Iya, jadi ya kalau saya sih memang niat saya sudah bawa anak-anak ke Indonesia untuk masuk pesantren. Kalau saya sih memang berat rasanya, tapi ya memang aku tujuanku begitu di dalam hati saya gitu. Karena ada goals gitu ya. Iya. Sempat ada konflik gak sama istri? Iya, pasti ada itu. Tentang nyekolahin anak di Indonesia. Iya, sampai pernah saya nangis di depan istri, terus dipanggil kakaknya juga. Pokoknya nggak boleh dia bilang, tapi saya nangis. Ini tanggung jawabku sebagai orang tua untuk menyalahkan dia. Seandainya aku tidak menyalahkan mengajarkan agama, itu di akhirat nanti aku jadi tanggung jawabku gitu. Jadi ini hal yang penting bagiku orang Islam, saya gitu kan. Jadi dilihat saya nangis itu, oh betul-betul ini emang tulus gitu ya. Iya, bukan masalah yang sepele dia bilang kan. Jadi kakaknya juga, kalau gitu ya kasih aja dia tinggal di sana. Tapi syaratnya itu kalau sudah SMA suruh balik lagi ke Jepang gitu kan. Oke, yang penting dia sudah belajar agama aja, saya bilang gitu kan. Oke, Mas Tamu, ini kan kalau ini orang tua gitu ya, dari Mas Tamu sama Aisyah, walaupun Aisyah sempat ada penolakan, tapi karena melihat Mas Tamu bersikeras karena punya tujuan yang luar biasa, ini kan udah nih, walaupun nggak kuat dikuat-kuatin, tapi anak-anak gimana? Mereka udah ada yang 7 tahun, udah terbiasa di Jepang, nggak bisa bahasa Indonesia, terus ada anak juga yang umur 2 tahun, ya bisa kita bilang masih bayi gitu ya, terus dibiarkan di Indonesia. Nah itu gimana untuk mereka sendiri gitu? Apakah sempat nelpon terus? Pasti ada homesick kan? Mereka makanan juga mungkin beda. Parah nggak kayak gitu ya? Ada, saya bikin video memang, video Tomo ada saya wawancara, gimana loh pas pertama ke Indonesia saya gituin dia. Tapi gimana kalau video itu, kalau ingat dia ini istri mau nangis dia kalau ingat video itu kan. Memang berat sekali. Tomo bilang juga waktu itu kan dia cuman waktu itu kan bisanya bahasa Jepang aja gitu. Jadi waktu ke sana itu nggak ngerti bahasa Indonesia dia kan. Sama sekali pasti kan. Iya, jadi dia kebingungan dulu. Terus karena mungkin ada banyak teman-teman yang di sana kan di kampung, jadi di sana bisa menghibur dia lah gitu. Tapi ya terus terang Tomo itu dia bilang waktu kecil saya nggak bahagia, dia bilang. Kenapa? Iya. Kenapa kita harus tinggal di Indonesia sedangkan bapak sama mama di Jepang, kenapa kita harus ke Indonesia, dia bilang gitu kan. Nah itu memang sih setahun sekali kan kita jenguk, memang setahun sekali anak-anak. Memang pas baliknya kita balik ke Jepang itu pasti nangis anak-anak. Berat lagi ya. Gitu ya. Karena harus berpisah lagi gitu kan. Nah tapi memang itu sudah gimana ya? Ya kita harus berkorban gitu untuk mendapatkan ya memang iman itu kan nggak segampang itu. Kalau di Jepang kan nggak mungkin, menurut saya itu nggak mungkin kalau ngajarin anak-anak bisa nanamin iman di Jepang, itu sudah nggak mungkin bagi saya kan, karena sudah saya lihat lingkungan Jepang itu kayak gimana. Jadi harus pokoknya ini terlaksana di Indonesia gitu. Jadi anak-anak memang ya merasa gimana ya, anak-anak juga adalah sedikit yang gimana ya, yang nggak setuju loh kalau dirinya itu ditinggal di Indonesia. Tapi setelah dewasa, kenapa harus tinggal di Indonesia itu kan sudah mengerti, setelah dia dewasa ditahu lah gitu kan. Malah Tomo bilang dia itu nggak bisa membayangkan dirinya seandainya tinggal di Jepang terus nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa sholat, pokoknya istilahnya besarnya itu di lingkungan Jepang itu nggak bisa saya bayangin Pak, dia bilang. Syukur Tomo. Tomo gitu sekarang. Akhirnya gitu dia. Iya. Berarti sekarang Tomo udah umur 20 tahun. Tomonya ada nggak Tomonya? Dia lagi di atas. Boleh juga ya kita boleh ini nggak ngobrol-ngobrol juga sama Tomo? Tomo tuh Tomo no kimuchi kita yang deket sama. Ima?そう。じゃあ読んでくれ。Ngapain Tomo? Ini kan? Sebentar ya Mas, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tomo. Waalaikumsalam. Wah, ini orang Jepang tinggal di Lombok nih. Gantian, bukan orang Indonesia, orang Lombok tinggal di Jepang, orang Jepang tinggal di Lombok. Bahasa Indonesia aja udah lancar berarti ya? Ya, sudah lancar bicaranya. Wah. Bahasa Indonesia, orang tinggal di Indonesia ya? Ya. Tomo, mungkin sekilas aja gitu. Tadi panggilnya apa sih sama Bapak? Tomo. Panggilan ke Bapak?
Bapak aja. Bapak aja, oke. Tadi sekilas Bapak udah cerita gimana beratnya saat itu Bapak memutuskan untuk melepas Tomo di Indonesia karena memang mungkin sebagai orang tua punya beban moral sendiri karena sebagai Muslim pengen ngelihat anaknya ini memang besar di lingkungan Muslim di mana biar terbiasa gitu ya dengan kehidupan Muslim, pelajarannya mungkin lebih dalam dibanding kalau Tomo mungkin tetap tinggal di Jepang. Tapi perasaan kamu deh. Perasaan kamu saat itu seperti apa? Pas di awal gitu. Ya, karena kan waktu masih tinggal di sana kan belum tahu alasannya kenapa harus tinggal di sana gitu kan. Masih gitu, nggak sampai kepikiran gitu. Kenapa harus kita tinggal di sini gitu, ditinggal gitu. Tapi waktu sudah besar baru tahu alasannya buat belajar agama. Karena kalau tinggal di Jepang, belajar agamanya tuh susah katanya bapak nih, katanya. Oh gitu. Nah saat itu kan berarti Tomo berarti tinggal sama adik-adik ya? Adik-adik kan ada 3 orang ya? Terus masih kecil-kecil juga saat itu. Nah ini kamu gimana sebagai kakak paling besar gitu? Setidaknya kan berarti kamu mewakili mereka sebagai walinya lah, sebagai orang tuanya. Ini kamu gimana ngerasanya? Nggak terlalu ingat sih masa kecilnya sih, cuma ya kasihan saya lihat juga adik-adik saya juga kan masih kecil gitu juga, karena saya juga nggak tahan juga kan, apalagi bawahan lagi kan tambah nggak tahan gitu. Ya nggak tahan juga. Nah pasti ya. Kamu selama di pesantren belajar apa aja? Pesantren waktu dari kelas 3 pernah setahun, setelah itu SMP 3 tahun. Oh gitu. Berarti pengalaman yang menurut kamu nggak bisa terlupakan selama di Indonesia apa aja sih? Yang nggak kelupaan tuh belajar agama yang paling masih ingat sampai sekarang. Oh gitu ya. Jadi emang ngerasa bahwa kamu tinggal di Indonesia saat itu memang pilihan yang tepat gitu ya. Kita dengar juga katanya Mama juga diajarin sama Tomo untuk baca Iqra, benar nggak tuh? Ya baca Iqra. Ketika Mama di Jepang atau ketika Mama main ke Lombok? Ketika Mama sudah tinggal di Lombok gitu. Kan ada waktu gitu bisa ngajarin kalau ada waktu kosong gitu. Oh gitu, aduh, aku terharu banget loh ngelihat kamu tumbuh besar di sana, Masya Allah banget. Karena kita punya anak sekarang umurnya mau 17, mau 16 tahun, itu aja kita ninggalin mereka untuk ke pesantren aja berat banget. Tapi Bapak hebat banget loh, kuat gitu untuk ninggalin kalian gitu ya, anak-anaknya masih kecil-kecil. Walaupun mungkin saya yakin banget ketika kecil pasti Tomo sempat ngerasa kayak kesel gitu, sebel gitu. Kenapa sih orang tua saya malah suruh saya tinggalin di sini gitu. Tapi tujuannya mulia banget, Masya Allah. Nah sekarang berarti kamu udah berapa lama balik lagi ke Jepangnya? Sekarang sudah setengah tahun tinggal di Jepang. Udah setengah tahun. Terus gimana rasanya perbedaan kan berarti lebih lama tinggal di Indonesia dibanding di Jepang sendiri? Iya, lebih pengen di Indonesia gitu. Kalau di Jepang tuh enak sih, cuma kayak masjidnya kurang gitu, azannya tuh nggak kedengeran gitu, kayak nggak cocok buat apa itu beragama di sini gitu. Tapi berarti keluarga ini sudah ditakdirkan untuk mandiri ya, maksudnya memang pejuang gitu, masing-masing harus punya kemampuan untuk mandiri gitu. Ini Masya Allah luar biasa. Ini adik-adik semua udah kumpul semua satu keluarga atau masih ada yang tinggal di Lombok? Sudah kumpul di sini semuanya. Nah, berarti kan sekarang Tomo udah umur 20 tahun ya. Berarti ini apa nih yang mau dilakukan selanjutnya? Apakah ke university atau langsung kerja atau seperti apa? Rencananya sih masih belajar bahasa Jepang buat kuliah gitu. Setelah ke kuliah, rencananya mau kerjanya di Indonesia sih kalau bisa. Bapaknya dari Lombok kerja di Jepang, anaknya orang Jepang kerja di Indonesia. Ini unik ya. Tapi benar kalau misalnya beliau kerja di Indonesia, value-nya tinggi. Oh iya, karena harganya orang tinggi Jepang. karena orang Jepang. Kalau kamu jatuhnya warga negaranya apa? Indonesia apa ikut Jepang? Warga Jepang sekarang. Oh iya. Oh berarti anak-anak tuh cowok, cewek?
Cewek. Oh, cewek semua. Mas Tomo ini sendiri cowok? Iya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Keren, Gitu. Makasih Tomo ya waktunya nih. Nanti apa namanya kita add Instagramnya gitu ya. Satu YouTube juga sama punya ayah? Sama bapak? Sama bapak? Iya, satu video. Satu channel, waduh. Tomo, kalau mau misalnya kepada orang tua nih, kira-kira surat apa di Quran yang paling cocok buat ayah? Bapak sama ibu. Kalau ayah tuh ya, kalau surat di Al-Quran tuh yang saya suka ayatnya itu Al-Qiyamah gitu, karena kalau kiamat itu serem dari apa yang di dunia ini kayak gitu. Masya Al-Qiyamah. Mau dibacain satu ayat, Kak ya? La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu bin nafsil lawwamah. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Kita aja belum apa kiamah, Masya Allah. Tapi emang artinya luar biasa tuh kalau apa namanya pelajari surat kiamat tuh kayak orang sampai apa namanya meninggalnya gimana itu kalau sampai bergetar katanya kalau orang paham artinya. Iya, gitu. benar. Masya Allah. Mas Tamu, ini mungkin kalau namanya kita sama anak gitu ya, terkadang kita tuh gengsi untuk mengatakan sesuatu ke anak kita gitu, karena ya kita orangnya kan lebih ke praktek aja lah, yang penting kita action gitu. Nah mungkin sekarang nih di momen ini mungkin Mas Tamu ada yang mau disampaikan. Mau minta maaf gak dulu pernah ninggalin di Indonesia? Oh iya, memang sih gimana sebenarnya kan Tomo juga berat gitu kan ditinggal di Indonesia. Sebenarnya saya juga lebih berat sebenarnya kan ninggalin, soalnya dulu waktu di Jepang kan kalau gimana pun capeknya kerja itu, kalau pas buka pintu pulang kerja itu kalau ada anak-anak, hilang rasa rontok ya semua capeknya. Iya. Nah setelah anak-anak saya bawa ke Indonesia, terus saya pulang kerja kan, terus nggak ada anak-anak, gimana ya? Tersiksa rasanya gitu loh, karena nggak ada anak-anak. Saya lihat kan biasanya kan langsung disambut gitu di pintu rumah gitu kan, ada anak-anak, bapak pulang kayak gitu kan. Itu setelah di Indonesia dia nggak ada, jadi sebenarnya saya lebih berat gitu. Tapi Tomo juga berat juga di Indonesia gitu. Ya sebenarnya sih sama-sama berat, tapi kan ini atas gimana ya di masa depan. Iya, ke masa depan dan atas kemauan pribadi saya dulu kan sebagai bapak lah gitu kan, untuk melihat anak-anaknya itu ya beragama lah gitu ya. Jadi ya kalau ada kesalahan bapak ya mohon dimaafkan gitu Tomo ya. Kamu ya sudah paham ya kan, waktu kecil kan memang nggak paham apa rencananya bapak kita harus tinggal di Indonesia kan. Tapi kalau sudah besar tuh pasti paham gitu apa tujuannya bapak kita tinggalin semua di Indonesia gitu. Masya Allah. Itu aku yang baper. Dimaafin kan bapak kan? Iya, dimaafin. Aku yang baper loh. Keren banget. Ini gimana kekuatan seorang bapak gitu ya, ingin tujuannya itu untuk anak-anaknya itu bisa bukan cuma berhasil di dunia, tapi insya Allah di akhirat, terus bisa kumpul lagi di janahnya Allah. Ini hebat gitu. Ada orang-orang yang mikir ya udah dunia aja, apalagi maaf mungkin Mas Tamu kan tinggal di Jepang ya, dimana Jepang kan orangnya ya gimana ya, mungkin ya kehidupan beragamanya mungkin nggak terbiasa seperti orang Indonesia lah mungkin ya. Tapi Mas Tamu memilih untuk pisah sama anak-anak demi masa depannya mereka, itu Masya Allah. Masya Allah ya. Saya bilang anak-anak, kita 13 tahun pisah di dunia, tapi insya Allah Allah menyatukan kita nanti di akhirat gitu. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak yakin itu insya Allah kalau kita tetap di jalan Allah, kita akan dikumpulkan lagi di akhirat. Gitu. Aduh, Masya Allah. Masya Allah, nggak sangka ya. Terima kasih banyak ya Mas Tomo. Terima kasih Mas Tomo waktunya. Terima kasih. Aduh, Banget Masya ya Allah. keluarga ini ya. Ini justru keluarga ini banyak memberikan pelajaran pada kita ya. Kita aja Benar. kita ngelihat ngobrol sama keluarga ini kayak banyak pelajaran yang kita dapetin, bahwa sebenarnya ya cobaan dan mereka benar mau apa namanya Survive ya. cobaan bukan karena di ini, tapi justru karena memang dia
melakukannya gitu, ibaratnya sengaja dengan melakukannya dan rela untuk itu. Nah, waktu di Indonesia nih Tomo, doain apa buat ayah dan bunda nih, bapak dan ibu, doain apa? Doain semoga apa itu sehat selalu. Kalau apa itu terus kalau bisa sih apa itu selalu bersama gitu sampai udah dewasa gitu, nggak pisah lagi gitu. Tinggalnya gitu ya, tinggalnya gitu karena sudah lama pisahnya, tinggal gitu, maunya tinggal sekarang terus gitu ya, apa selamanya ya, nggak pisah-pisah gitu ya, pisah-pisah. Nanti kalau kamu nikah gimana tuh? Kita sapan itu beli besar rumah karena masa kecilnya sendiri gitu ya, jadi sekarang pengennya selalu bareng-bareng terus. Berarti berenam di rumah sekarang ya? Sekarang udah lengkap semuanya? Iya, berenam ya. Alhamdulillah. Aduh, ikut seneng banget dengar ceritanya, sangat menginspirasi sekali. Apalagi perjuangan-perjuangan yang udah dilakuin dari Mas Tamu, akhirnya mutusin buat pindah ke Jepang, terus mencoba untuk cari jodoh di Jepang karena ada niat yang luar biasa. Punya anak, rela untuk disekolahin ke Indonesia karena memang tujuannya untuk bisa lebih dekat lagi sama agama. Sekarang akhirnya kumpul lagi. Masya Allah, itu kita ikut ngerasain banget ya. Dari sepanjang perjalanan 21 tahun pernikahan nih, di tahun ini lagi dikasih nikmatnya nih, ngumpul lagi kan. Jadi ibaratnya selama berapa tahun mereka tuh hidup dalam cobaan kan, ibaratnya ya. Nggak, maksudnya keluar dari comfort zone. Mau misalnya bisa aja sih kalau tinggal bareng semua, cuma kan terus misalnya juga bagaimana nanti masa depannya. Jadi ibaratnya memang inilah teman-teman semuanya, menikah itu bukan sesuatu ya, namanya juga manusia nikah enggak, tapi menikah itu memang ada target, ada tujuannya, ada fokusnya mau kemana. Ini luar biasa nih, ini jenis imam atau juga mungkin kepala rumah tangga yang benar memang udah punya visi buat keluarganya. Dan menerbitkan berikutnya itu anak ya Tomo yang juga diproyeksikan menjadi seorang pemimpin juga, seorang pejuang juga, seorang imam juga. Ini Masya Allah luar biasa ya. Kita dapat pelajaran dari Jepang. Iya benar nih. Aduh, Mas Tamu, Aisyah dan juga Tomo, terima kasih banyak buat waktunya. Iya, sama-sama. Semoga bisa tinggal bareng terus gitu ya. Dipisahin lagi ya. Nggak ada dipisahin lagi. Mungkin nanti kalau Tomo nikah juga tetap mau bareng-bareng juga. Dan kita pengen tahu juga, dan mungkin subscriber kita juga pengen tahu kalau misalnya mau follow akun IG-nya Mas Tamu atau Aisyah atau Tomo, kemana tadi? Kalau Mas Tamu aktif nggak di sosial media? Di IG? Kalau di Instagram ada Tamu, IG Bapak apa? Adminnya yang cewek. Adminnya anak yang cewek nih. Tamu titik LJ Instagramnya. Tamu titik LJ. LJ Lombok Jepang. Oh, Lombok Jepang. Oh, Tamu titik LJ. Kalau Aisyah? Mama Ain titik LJ. Enggak, Mama Ai aja. Mamain aja. Oh, okay. Gitu. Siap kalau gitu. Oh, YouTube-nya boleh di-share juga? YouTube-nya Lombok Japan Family. Lombok Japan Family. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu gimana keseharian Mas Tamu dan juga keluarga yang setelah beberapa lama terpisahkan karena memang tujuan yang luar biasa, akhirnya mereka bersatu lagi, dan semua bisa kalian lihat di YouTube-nya, yaitu di Lombok Japan Family. Itu lengkap banget ya. Benar. Dari gimana mereka terpisah sampai akhirnya ketemu lagi, itu lengkap. Jadi langsung aja subscribe ya. Jadi kita punya saudara baru lagi nih secara online, teman-teman semuanya ya. Walaupun teman-teman belum kenal sama mereka ini mereka sangat open untuk menjalin silaturahmi. Jadi kita sekarang punya keluarga baru dari Jepang, yaitu Lombok Japan Family. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa bermain ke sana ya. Dan siapa tahu nanti Mas Tamu main ke Jakarta sama keluarga, bisa kita ketemu juga insya Allah. Insya Allah. Siap. Makasih banyak sekali lagi. Terima kasih waktunya. Sukses selalu. Oke, itulah teman-teman semuanya obrolan kita bersama Lombok Japan Family. Masya Allah luar biasa banget. Ini nggak nyangka kita dari ngobrol-ngobrol singkat di awal mau tahu seperti apa mereka bertemu. Tapi ternyata selanjutnya banyak banget kisah yang banyak ilmu yang bisa kita dapetin ya. Ini sangat inspiratif sekali teman-teman semuanya ya. Jadi berkeluarga ini justru value datang dari mereka yang hidup dalam perjuangan. Ini luar biasa sekali keluarga ini. Kelihatan sederhana gitu ya, tapi ternyata perjuangan ini berat gitu ya. Nah, ini yang luar biasa.
Langsung saja teman-teman, tadi udah kita berikan, atau juga mungkin kalau ingin kenalan langsung aja di kolom description kita. Jangan lupa untuk support terus di Cerita Untung dan playlist kita Kalau Jodoh Nggak Kemana. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.